Cari jawara startup lokal untuk jadi unicorn berikutnya. Biar startup kamu gak cuma jago kandang. Buktikan dengan ikutan Lokal Corn. Karena ini saatnya yang lokal go nasional. Lokal Corn adalah kompetisi startup buat kamu, anak-anak muda Indonesia dari berbagai suku bangsa. Para tech savvy lokal persembahan HP dan tribunnews.com. Tak hanya berkompetisi, kamu juga akan dapat ilmu-ilmu seputar startup langsung dari pakarnya. Startup terpilih akan mendapat dana untuk kembangkan bisnisnya. Sudah penasaran? Siap ikutan? Langsung aja ke dan follow media sosial kami. Ini saatnya startup lokal dari Jawara Indonesia.
bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa bersih tasnya? Resepnya berbagi aja, Mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo Tribuners dan Startup Founders, apa kabar semuanya? Wow, saya lihat ini begitu lihat di kolom chat ternyata antusiasnya nih keren banget ya attendee-nya ya. Udah berapa orang gitu yang masuk ya kan? Oke, dan pastinya di sini saya mendoakan untuk teman-teman sekalian agar selalu sehat dan juga saya ingin mengingatkan untuk tidak lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kembali lagi bersama saya Brenda Kwan yang akan menjadi host untuk acara webinar series Local Corn Day 2. Pada hari ini kita juga akan membahas materi yang nggak kalah keren, yaitu scale up bisnis untuk startup lokal. Boleh berikan tepuk tangan virtual untuk kita semua dong pada hari ini. Terima kasih semuanya. Baiklah teman-teman sekalian, semua pasti tahu dong di mana perkembangan startup di Indonesia ini bisa dibilang cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya unicorn serta dekakorn. Oleh karena itu, Tribun News dan HP Indonesia melihat peluang ini perlu juga didapatkan oleh para startup lokal dari beragam daerah di Indonesia. Ide-ide brilian yang disebarkan di berbagai daerah ini perlu terus diperhatikan dan dipertahankan. Bahkan dibuat menjadi lebih besar sehingga bisa bersaing di tingkat nasional bahkan ke tingkat global. Setuju nggak teman-teman semua? Pasti setuju dong. Dan juga pastinya teman-teman sekalian, Tribun News dan HP Indonesia memiliki visi di masa depan yaitu sebagai akselerator transformasi digital Indonesia dengan menghadirkan Local Corn, yaitu ajang startup lokal untuk go nasional. Kita di sini juga berharap akan memberikan impact untuk masa depan di Indonesia melalui pilar teknologi sebagai pilar terpenting untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Dan juga teman-teman, selain kita mencari jawara startup lokal yang siap go nasional, di sini Anda juga memiliki kesempatan belajar bersama dengan para ahlinya. Dan di webinar kali ini kita akan belajar bersama dengan para suhu atau expert di dunia startup yang akan berbagi inspirasi mengenai scale up bisnis untuk startup lokal. Adapun narasumber yang biasa kita sebut juga dengan Rockets yang akan hadir dan memberikan kita materi motivasi pada hari ini yaitu yang pertama ada Mbak Diajeng Lestari yang merupakan co-founder lagi dari Hijab Apps. Nah, kenapa ini bisa dibuat dan dibangun? Karena berawal dari keresahan Mbak Ajeng di tahun 2011, di mana ada banyak sekali brand baju muslimah yang terkenal, namun pada kala itu karena tidak tersistem dengan baik, dan hal ini membuat Mbak Ajeng bertekad untuk menciptakan sebuah platform khusus desainer-desainer busana muslim.
Dan berkat usahanya itu, kini hijab telah menjadi salah satu e-commerce pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang bergerak di bidang fashion muslim. Dan bahkan kini hijab juga sudah sukses mengirim beberapa koleksinya ke 50 negara di dunia. Keren banget kan? Pastinya langsung ingin tahu dong inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dari presentasi Mbak Ajeng. Tapi selanjutnya juga di sini ada roket yang nggak kalah menginspirasi kita juga, yaitu ada Mas Juvenko Pelupesi dari Skystar Capital. Skystar Capital ini merupakan salah satu perusahaan modal Ventura yang memberikan pendanaan, konsultasi strategi bisnis, dan tentunya bantuan bagi kamu yang sedang dalam proses pengembangan kerjasama untuk meningkatkan performa bisnis perusahaan startup lokal. Jadi di sesi kali ini pas banget nih untuk kamu yang sedang mencari investor dalam mengembangkan bisnis startup rintisanmu. Jadi benar-benar deh simak baik-baik webinar kali ini ya. Oke, baiklah teman-teman semua. Selain kita akan mendengarkan inspirasi yang kece banget dari para Rockets, nah kita juga di sini akan memberikan hadiah nih untuk para peserta sekalian melalui 3 rangkaian kuis. Di antaranya yang pertama, yaitu ada kuis by HP, kuis by Local Corn, dan juga nggak cuma bisa menjawab pertanyaan kita aja, yang bisa memberikan pertanyaan terbaik, juga bisa mendapatkan hadiah senilai Rp250.000 dalam bentuk e-voucher untuk 3 orang peserta. Nah, pastinya yang bisa menjawab secara tepat dan akurat, tentunya yang bisa memberikan pertanyaan terbaik. Nah, terus juga nih ya, teman-teman semua, nggak cuma 3 hadiah aja. Di sini kamu juga bisa berkesempatan untuk mengikuti essay summary competition yang berhadiah senilai Rp300.000, tentunya masih dalam bentuk e-voucher untuk 5 orang pemenang. Dan best of the best dalam essay summary competition, ini akan mendapatkan grand prize 1 unit laptop HP. Keren banget. Dan juga di sini di layar Anda sudah terpampang terms and condition-nya. Yang pertama yaitu follow akun Instagram @localcorn. Yang kedua, follow halaman Facebook Localcorn, subscribe YouTube channel Localcorn, dan posting summary kamu dengan tema startup lokal go nasional di website www.medium.com. Tentunya dengan format judul Localcorn, startup lokal go nasional _ nama kamu. Jadi judulnya ini Localcorn, startup lokal go nasional, lalu diberikan nama kamu, sebelumnya dikasih underscore dulu, oke? Sertakan 2 hingga 4 bukti screenshot acara bahwa kamu sudah ikut serta dalam webinar series ini. Periode submission-nya ini berlangsung dari tanggal 28 Juli hingga 5 Agustus 2021. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mendapatkan hadiah, apalagi bisa mendapatkan 1 unit laptop HP, langsung aja yuk buruan ikutan. Dan juga tentunya di sini aku ingin mengingatkan untuk para peserta sekalian yang ingin mendapatkan t-shirt kece atau kenang-kenangan dari Localcorn, ini bisa langsung aja share screenshot webinar series ini melalui IG story. Jangan lupa di tag ke official account kami yaitu di @localcorn, @tribunnews, dan @HP Indonesia, ditunggu paling lambat di jam 7 malam ini aja ya. Dan juga untuk t-shirtnya sendiri ini sangatlah terbatas, hanya untuk 20 orang pemenang. Jadi benar-benar deh langsung aja screenshot, langsung aja di post ke IG story kalian. Dan jangan lupa untuk di tag ke official account yang baru aja aku sebutin. Oke, nah sebelum kita akan memasuki acara, aku juga ingin menginformasikan mungkin untuk teman-teman nih udah penasaran banget, udah pengen memberikan pertanyaan kepada Rockets kita yang keren banget hari ini, bisa langsung aja drop pertanyaan Anda di kolom Q&A dengan format nama, underscore, domisili, underscore, pertanyaannya ini ditujukan ke siapa. Kalau bisa sih dua-duanya ya, jadi lebih seru dan juga bisa langsung dapat ilmu dari 2 narasumber kita, dan setelah itu diberikan underscore lalu pertanyaannya. Dan juga teman-teman semua, kita akan memasuki nih sesi yang keren banget hari ini. Jadi sebelumnya saya ingin menginformasikan tata cara kegiatan acara pada hari ini. Bisa langsung aja dilihat di layar Anda. Jadi yang pertama yaitu peserta harus menjaga ketertiban sepanjang acara, termasuk tidak melakukan spam di kolom chat dan mengganggu peserta lainnya dengan cara apapun. Yang kedua, peserta akan di-mute otomatis saat masuk kelas. Peserta dilarang unmute sepanjang acara agar suara tidak mengganggu peserta lain kecuali diizinkan host. Dan yang ketiga,
Peserta hanya boleh bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan format yang tadi aku udah sebutin, bisa langsung aja di screenshot nih ya di layar Anda. Dan yang keempat, acara ini direkam sebagai dokumentasi. Yang kelima, peserta yang mengganggu ketertiban acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya akan dikeluarkan dari acara secara terpaksa. Dan juga yang terakhir, diharapkan para peserta dapat aktif bertanya dan mematuhi semua peraturan ini tanpa terkecuali. Jadi di sini aku mohon bantuan untuk teman-teman semua untuk dapat mengikuti tata cara kegiatan pada hari ini ya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memasuki segmen selanjutnya, di sini saya akan mengajak seluruh peserta hari ini, mungkin kalau kita bilang tuh warming up dulu, untuk memasuki kuis by HP. Keren banget kan? Kita sebelum masuk ke presentasi langsung bagi hadiah dulu. Oke, pertanyaannya adalah apa nama program penawaran HP untuk small medium business yang ingin upgrade ke PC terbaru dari HP? Bisa langsung aja dijawab di kolom komentar Anda. Dan jangan lupa diberikan format yang baru aja aku informasiin, yaitu nama underscore domisili underscore jawabannya. Dan juga ini dia teman-teman semua, kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu kita akan mendengarkan berbagai materi yang akan dibawakan oleh kedua Rockets kita yang telah hadir pada hari ini. Yang pertama yaitu ada Mbak Diajeng Lestari selaku co-founder dari Hijab Apps. Nah, keren banget kan? Pastinya udah gak sabar, tapi sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Mbak Diajeng, yuk kita langsung aja lihat cuplikan yang satu ini. Berjilbab itu harus anggun, harus halus. Mendingan nggak usah pakai hijab deh. Kalau misalnya gayanya high class banget, glamour banget kayak gini. Islam itu kan mengajarkan kesederhanaan. Wah nih perempuan bisnis, kayaknya nih cuman dikasih mainan sama suaminya nih. Kan kalau kita lihat di TV-TV ya, orang yang bernikah pasti istri teroris gitu kan. Ya udah di rumah aja, bener-bener ngilangin keduniaan gitu ya. Saya seorang vokalis di band beraliran hardcore, nama bandnya Gugat. Aduh, yang pakai jilbab mah udah ngaji di rumah, teriak-teriak lagi nggak jelas. Bukannya itu kayak suara setan ya? Menurut mereka mungkin yang ditutupan kayak gini kayak ninja gitu kan. Atau Darth Vader kali gitu kan. Jadi waktu lagi ketemu sama investor, bawa anak, dia ngomong langsung, oh meeting bawa anak ya? Saya nggak bisa ngasih karena kamu punya anak. Kebanyakan dilemanya antara perempuan bekerja itu sama family. Nah, aku harus milih yang di rumah nih, aku harus milih ngurusin anak nih, kayaknya ini lebih penting. Kenapa taekwondo kalau waktu nendang kan atau kita lagi split atau apa celananya kan naik, nggak mungkin kan aku nggak bersentuhan sama cowok gitu kan. Tendang rahang kanan kiri ini udah geser semua, ini juga ini habis ketendang nggak bisa genggam patah di tangan ini 2 kali, tendon putus. Dian, apa yang kamu lakukan tuh salah. Apa yang kamu lakukan ini selama ada orang yang mengikuti, selama ada orang yang melakukan apa yang kamu lakukan, itu kamu juga ikut berdosa dan dosanya tidak akan berhenti sampai kamu nanti udah meninggal atau udah tiada. Bukannya itu adalah sebuah inspirasi yang bagus gitu. Sebenarnya setelah mami meninggal itu seolah nggak ada cahaya hidup lah gitu. Jadi rasanya waktu di pemakaman itu saya seperti sendiri, saya seperti ringkih. Bulan saja retak kelam yang menyeruak lamunan saya hingga hati binar tak tergoyahkan. Kesedihan saya jadi tersalurkan. Lagunya menjadi jadi ada ruhnya gitu. Sempet disuruh buka jilbab sama pelatihku. Alasannya nanti kalau kejuaraan di luar negeri itu nanti berpengaruh. Nanti kalau wasit luar negeri nggak suka sama orang Islam nanti dikalahkan gimana. Padahal kan kamu udah latihan keras. Masa cuma gara-gara jilbab doang kamu mau dikalahin. Kalau di Indonesia kan memang yang paling bergensi ada Jakarta Fashion Week. Ini ada yang bercadar mau daftar JFW gitu. Aku sempat mau mundur sih. Soalnya tuh kayaknya enggak ya.
Ya alhamdulillah saat aku hubungin panitia juga, mereka tahu aku bernikop, mereka malah, emang kenapa gitu? Emang nikop itu penyakit menular ya? Gitu. Hardcore tuh nggak sekedar musik, tapi ada movementnya. Ya kita harus menggugat ketidakadilan gitu loh. Jangan cuma hanya diam jadi penonton gitu. Saya rasa nilai itu juga ada di dalam Islam. Ya Islam itu kayak gimana sih? Kalau misalnya memang hardcore diimpor dari barat, kayak nasyid, kayak kasidah kan memang diimpor dari Timur Tengah. Jadi kayak aku bernikop, bisa aku pakai outer, pakai dress, kayaknya aneh gitu kan. Merusak agama Allah gitu kan, kayak gitu. Padahal aku bilang, justru aku bukan mau merusak agama Allah, justru aku pengen memperlihatkan ke orang gitu, dengan lo menggunakan pakaian ini, lo juga masih bisa berkarya. Aku juga bisa keluar rumah, aku juga bisa senang, maksudnya jalan-jalan. Ini bentuk pengaktualisasian diri aku. Islam juga bisa cantik, bisa stylish, bisa trendy. Ini memang misinya untuk membawa hijab to the next level. Aku juga punya passion gitu, aku juga punya panggilan jiwa yang kita tuh harus do something. Banyak banget yang harus dibenerin di Indonesia gitu, banyak banget potensi yang harus kita gali. Masyarakat kita tuh butuh lapangan kerja, inspirasi buat next generation kita tuh siapa gitu. Wow, aku speechless ya, dari video tersebut aku bisa menangkap gitu loh artinya, yaitu bring hijab to the next level, dan pastinya memberikan insight tentang arti penggunaan hijab yang sesungguhnya. Luar biasa sekali, aku sampai merinding sebagai perempuan gitu ya melihat video barusan. Pastinya kita juga akan lebih tergugah lagi dengan presentasi yang akan dibawakan oleh Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng. Halo, Selamat Mbak sore. Brenda. Sore. Halo, Mas Vivenko. Aduh, Hai keren semua banget. partisipan. Aduh, apa kabar Mbak? Terlihat sangat Baik, fresh, cantik baik, seperti baik. biasa ya. Thank you. Aduh, keren banget. Mbak Ajeng, apakah sudah siap untuk memberikan kita insight yang memotivasi kita semua hari ini? Siap, insya Allah. Oke deh, kalau gitu dipersilakan untuk ini dia Mbak Ajeng. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan share pengalaman saya tentang how to grow business ya, scale up business untuk startup lokal, terutama gimana sih product value dan differentiation. Penting banget buat kita tahu dan mengerti yang namanya customer value proposition gitu. Apa sih manfaat kita di tengah-tengah market gitu. Nah ini mungkin banyak teman-teman yang ketika memulai startup tuh bertanya-tanya gitu. Saya punya ide bisnis nih, tapi udah banyak gitu, udah banyak yang bikin seperti ini. Gimana sih caranya mendiferensiasi gitu? Atau gimana sih caranya mengenerate ide untuk membuat startup gitu? Oke, kita bahas bareng-bareng di sini ya dengan hijab sebagai contoh kasusnya. Next. Nah, pertama-tama yang pasti kita harus tahu dulu apa sih yang kita mau buat gitu. Nah, itu kita harus deskripsikan, misalnya kayak hijab. Hijab itu apa sih gitu? Hijab is the first and leading. Jadi hijab ingin menjadi dari awal, kita ingin menjadi yang pertama dan yang terbesar. Untuk apa? Untuk online Islamic fashion platform. Gitu. Jadi di Indonesia tuh waktu itu memang belum ada Islamic fashion platform. Jadi yang modest fashion itu belum ada spesifik. Tapi kalau misalnya yang general fashion ada. Nah, di luar negeri waktu itu saya lihat misalnya di Inggris misalnya ada misalnya yang namanya ASOS. ASOS itu fashion platform khusus buat anak muda gitu. Ada lagi misalnya yang namanya di Amerika ada namanya Nastigal. Nah, Nastigal ini
khusus untuk fashion produk untuk perempuan-perempuan yang suka party gitu. Karena segmennya di Amerika banyak gitu. Ada juga macam-macam lah. Dari fashion itu sendiri banyak banget variannya. Nah, di Indonesia saya lihat ada sih yang general fashion, tapi yang fokus ke Islamic fashion atau modest fashion tuh belum ada gitu. Sedangkan di Indonesia marketnya tuh besar banget. Jadi mendeskripsikan hijab tuh seperti apa, mau buat apa sih? Oke, saya mau buat hijab adalah yang pertama dan yang leading di online Islamic fashion platform di Indonesia. Nah, lalu apa sih yang ngebedain hijab sama yang lain gitu? Nah, hijab itu mengoffer produk-produk yang terbaru, yang trendy dengan pilihan yang sangat banyak gitu, yang puluhan ribu produk. Dan di sini penting juga nih yang kedua, make high quality modest fashion affordable. Nah, kenapa ini penting? Selanjutnya setelah kita udah bisa mendefinisikan produk kita itu apa, kita juga harus concern sama yang namanya disebutnya product market fit. Jadi teman-teman mungkin banyak yang suka dengar juga ya, apa sih product market fit? Product market fit itu gimana produk kita bisa match sama market yang ada. Nah, di Indonesia, kalau dari demografinya itu memang kebanyakan adanya adalah di segmen B, C, D, bahkan E gitu. A itu niche banget. Tapi kita pengen gimana nih high quality modest ini bisa fit to the market. Jadi bisa bikin fashion yang affordable, bisa targeting ke B, bukan hanya B, bahkan ke C juga gitu, atau B minus gitu. Jadi kita membuat suatu high quality modest fashion yang affordable. Jadi target utamanya memang di segmennya B, B plus sampai ke B minus gitu. Nah, missionnya hijab apa? Yang membedakan hijab tuh apa gitu? Nah, yang membedakan hijab sama yang lain adalah meleverage fashion and technology. Jadi kita menggunakan fashion dan teknologi juga untuk mengconnect local fashion designers atau brand ke market yang lebih luas gitu, nationally and globally. Kita pakainya itu bukan hanya teknologi, tapi fashion side-nya juga ada. Tapi juga bukan hanya fashion side-nya aja, tapi teknologinya juga ada. Itu yang menjadi misinya hijab untuk membawa si local designers ini bisa mencapai market yang lebih luas gitu, nasional bahkan global kayak gitu. Next. Nah, ini tadi gambarannya ya, market potensinya seperti apa sih. Nah, kenapa ini penting? Karena sebuah ide itu ketika kita membuat suatu startup, itu harus bisa di scale up. Nah, untuk scale up, kita juga harus memperhatikan marketnya. Ketika marketnya sangat-sangat kecil, itu akan susah gitu scale up-nya. Karena kan menggunakan teknologi, jadi teknologinya itu jadinya nggak bisa mencapai hasil yang optimum gitu. Nah, ketika kita pakai teknologi, itu kita bisa mencapai hasil yang optimum. Misalnya kayak gini, ketika nggak pakai teknologi, misalnya saya sewa tempat di mall gitu, sebulan 20 juta misalnya. Sebulan 20 juta, orang yang datang ke mall setiap bulan segitu-segitu aja. Tapi ketika saya pakai teknologi, uang yang harusnya buat sewa, saya bikin sewanya sewa server, saya bikin hire IT people yang bisa buat website, ketika orangnya yang datang 200, oke. Ketika orang yang datang 2000, masih bisa oke gitu. Ketika orang yang datang bahkan sampai 2 juta, masih bisa gitu. Karena pakai teknologi. Itu yang membedakan antara kenapa pakai teknologi dan nggak pakai teknologi. Dan dengan pakai teknologi, marketnya pun akan bisa lebih di scale up. Nah, untuk market hijab sendiri setelah dilakukan research, itu Indonesia termasuk ke negara nomor 3 yang spending-nya itu paling banyak di dunia, mencapai 20 billion US dollar gitu. Nah, ada Turki, ada UAE, ada Nigeria, Saudi Arabia, dan lain-lain. Jadi, dan trennya pun selalu naik gitu dari tahun ke tahun. Next. Nah, ini milestone-nya hijab. Kalau tadi kita concern di gimana customer value proposition, gimana market potensialnya supaya kita bisa men-scale up bisnis kita. Nah, yang terjadi di hijab tuh seperti apa sih? Milestone-nya dari 2011 sampai sekarang gitu. Tahun 2011 hijab itu dibentuk, terus kita bootstrap, kita melakukan pendanaan sendiri sampai 2014 gitu kita dapat pendanaan pertama. Pendanaan pertama kan ini kan kalau dianalogiin kayak menanam pohon lah ya. Pertama-tama yang masih bibit banget itu kita diinvest itu salah satunya ada Bukalapak, terus 500 Startup, Skystar juga. Di sini ada Mas Jive dari Skystar ya. Terus ada Pegasus. Nah, terus next-nya tahun 2015 kita mulai seed yang kedua.
Terus 2016 lanjut lagi, kita mulai bisa mengembangkan sampai kita bikin apps, kita ikutan London Fashion Week, 2017 juga ikutan berbagai macam Fashion Week di seluruh dunia, di berbagai macam negara di dunia. 2018 kita mulai ada omnichannel, jadi kita bikin online dan offline. 2019 kita ada pre-series B lagi, terus kita bekerja sama dengan banyak brand-brand di Indonesia yang lain. Next. Nah, ini juga penting ya. Gimana sih kita mempositioningkan brand kita di antara yang lain. Ini penting sekali karena satu brand itu nggak bisa jadi semuanya gitu. Kalau kita analogikan misalnya kayak di lautan gitu. Ada ikan paus, ada ikan tuna gitu misalnya. Ada ikan salmon, ada ikan tenggiri, dan ada ikan teri yang lain-lain. Nah, kita mau yang mana gitu. Nah, posisi kita ada di mana. Nah, Hitchup sendiri awalnya itu ada di yang high quality, tapi price-nya itu nggak terlalu low gitu. Nah, ketika sekarang kita mau men-scale up market, apa yang kita harus lakukan gitu? Nah, kita harus menurunkan sedikit harganya karena marketnya ada banyak yang di situ, seperti itu. Next. Nah, penting juga buat kita membuktikan kepada market gitu. Jadi strengthening the brand. Karena yang perlu dibangun pertama itu ketika kita menjawab apa sih customer value proposition kita bisa menjawabnya dengan mengkomunikasikannya dengan branding. Nah, branding itu berupa apa? Proof-nya atau buktinya. Kita mau bilang bahwa Hitchup itu modest fashion yang fashionnya berkualitas, kayak tadi kan positioningnya berkualitas, tapi harganya murah. Nah, untuk bisa membuktikan bahwa Hitchup itu barang-barangnya berkualitas, customer kita percaya akan itu, akan promise itu, yang kita lakukan adalah brand-brand yang masuk Hitchup itu aktif dalam Fashion Week dunia gitu. Sebagai proof bahwa this is the best quality product gitu. Misalnya kayak Dian Pelangi, Restu Anggraini, Jenna Harar, Ria Miranda, and many more yang mereka sangat aktif di Fashion Week dunia. Next. Nah, ini akhirnya yang terjadi setelah dari 2011, 2018, bahkan sampai sekarang 2021, kita growing the tenants gitu. Dengan snowballing yang awalnya dari desain-desain tadi, sekarang semakin banyak lagi. Next. Nah, ini juga salah satu yang penting untuk membangun brand equity dan international exposure, mulai dari sosial media, international exposure, key fashion events, terus international media online maupun offline, juga lokal media juga. Next. Nah, ini yang akan kita lakukan selanjutnya, bahwa Hitchup akan menjadi sebuah ekosistem untuk Muslim modest fashion. Jadi bukan hanya ada di platform yang B2B2C-nya, tapi juga marketplace-nya menjadi memprovide tools untuk marketingnya dan finance-nya juga. Jadi kita memberikan offering untuk syariah loan solution untuk brand-brand yang ada di Hitchup. Next. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Nanti mungkin kita lebih banyak ke tanya jawab. Ada quotes yang menarik dari Steve Jobs, itu your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is love what you do. Jadi penting banget buat kita ketika kita membuat startup, kita juga start dengan hal yang kita sukain, gitu. Kita punya misi di situ. Oke, next. Thank you, terima kasih banyak telah mendengarkan presentasi saya. Nanti kita banyak diskusi, oke? Thank you. Terima kasih banyak Mbak Ajeng, ya ampun keren banget. Aku udah dengar berbagai insight yang luar biasa banget nih dari Mbak Ajeng. Ternyata kalau untuk membuka startup itu memang harus ada berbagai strategi. Di antaranya yang pertama yaitu kita harus mendefinisikan dulu nih produk kita. Terus juga produk market fit-nya seperti apa, baru kita akan melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. Keren banget Mbak Ajeng, sekali lagi berikan tepuk tangan virtual dong untuk Mbak Ajeng. Wow, oke. Tapi sebelum kita lanjut nih, pastinya teman-teman juga penasaran dong dan ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih sama Mbak Ajeng. Nah, jadi aku akan mewakili teman-teman, nanti juga untuk teman-teman bisa langsung tanya juga di panel discussion, tapi untuk sekarang aku juga pengen tanya dulu. Boleh ya Mbak Ajeng ya?
Boleh Boleh. iya betul sekali. Oke nih, Mbak, aku mau tanya dong, kan kita nih Mhm. misalnya definisi produk, ya kan definisi Mhm. produk itu yang pertama harus kita mendapatkan idenya terlebih dahulu dong, ya nggak sih? Nah itu dari awalnya itu gimana Mbak menemukan ide produk yang bisa Mhm. berkembang, dan nggak cuman berkembang aja nih, kan kalau misalnya Mhm. berkembang itu berarti dia menemukan, para marketing gitu ya, di konsumen itu menemukan keunikan dari sebuah produk itu ya kan, dan yang pastinya harus kita tentukan sendiri nih sebagai pelaku startup. Nah itu gimana cara untuk menemukan keunikan dari sebuah produknya juga gitu loh Mbak. Silakan Mbak Oke. Ajeng. Oke, yang pertama mungkin dari marketnya dulu ya, size dan growth of the market. Jadi kayak misalnya tadi ya, hijab fashion. Hijab fashion tuh datanya marketnya tuh berkembang luar biasa gitu. Nah, teman-teman juga mungkin di sini ada yang mau bikin bisnis misalnya makanan atau fashion juga mungkin atau apapun, itu harus start from datanya dulu gitu. Size dan growth dari marketnya itu penting banget. Lalu yang kedua mungkin bisa juga ada namanya tekniknya design thinking. Nanti teman-teman bisa search juga design thinking itu seperti apa sih? Awalnya itu dari kita melihat market sekeliling kita gitu. Atau society di sekeliling kita, masalahnya apa sih gitu. Dan kita melihat target market tertentu. Misalnya kayak gini, misalnya saya ibu rumah tangga nih, ya kan? Ibu rumah tangga perkotaan. Susah dong cari sayur misalnya. Susah cari sayur dan kita bisa nangkep gitu. Oh, masalahnya ibu rumah tangga di perkotaan itu ya, apalagi lagi pandemi gitu misalnya, nggak bisa keluar rumah buat cari sayur. Nah, kita berempati terhadap target market tersebut gitu misalnya. Dan kita tanya apa sih masalahnya dia, apa sih kira-kira solusi yang dia butuhkan. Dan kita kan punya ide. Nah, ide kita misalnya membuat sekarang udah ada sih, udah mulai banyak sih apps untuk untuk mencari sayur gitu. Nah, mungkin bisa dikembangkan dari situ gitu. Kita bisa lihat dulu dari target marketnya seperti apa, masalah yang ada di segmen market itu apa, lalu kita melakukan proses namanya design thinking gitu. Kita melihat apa yang kira-kira kita bisa solve dari masalah yang dihadapi oleh market tersebut gitu. Dan yang pasti ketika dalam market itu udah ada, karena kan udah ada nih beberapa apps untuk memprovide sayur, kita harus melakukan atau membuat produk yang berkali-kali lipat lebih baik daripada produk yang udah ada. Jadi inovasinya apa gitu? Inovasinya ada di mana? Di situ. Jadi kita menambahkan value dari produk kita itu. Jadi yang tadi juga sudah disebutkan, customer value proposition tuh penting banget gitu. Dan nanti dari situ kita bisa memetakan posisi kita ada di mana gitu. Posisi kita mau yang mana. Oke, baik seperti itu ya Mbak Ajeng. Kalau misalnya aku bisa wrap up, maksudnya adalah yang pertama kita harus mencari sebuah market yang memang size and grow up marketnya itu memang besar gitu loh. Tapi yang dipikirkan itu adalah saingan-saingannya ya pasti banyak lah yang jualan hal yang sama gitu kan. Nah, dengan hal ini gimana caranya kita bisa tetap berada di peringkat teratas, yaitu kita harus bisa berinovasi-inovasi dari keunikan sebuah produk tersebut. Betul ya Mbak ya? Betul. Baiklah, jadi seperti itu. Nah, terus nih, kita kan udah punya keunikan sendiri, tapi kan kalau kata orang gitu ya, keunikan setiap orang tuh dan juga mungkin selera orang beda-beda gitu ya Mbak ya. Nah, gimana nih caranya keunikan kita atau selera kita yang kita tuangkan gitu ke dalam usaha ini dapat membuat startup founder bisa meraih keuntungan dan juga bisa dilirik oleh para investor gitu. Mungkin contohnya Mas Juve, oh udah kerjasama ya Mas Juve ya. Oke, siap-siap. Nah, itu yang disebut product market fit tadi, Mbak. Gini, jadi kadang-kadang kita tuh sebagai founders tuh punya idealisme gitu. Misalnya designers, dia punya idealisme bikinnya produknya yang benar-benar bagus banget gitu, yang avant-garde. Tapi harganya misalnya 10 juta. Sedangkan market Indonesia, basket size-nya istilahnya rata-ratanya misalnya di segmen B, kemampuan daya belinya itu 500.000 lah. Minimal gitu kan. Kalau kita over harga 10 juta kan nggak market fit dong gitu. Nah, makanya penting untuk kita bisa menemukan produk market fit. Nah, waktu yang dilakukan Hitch Up awal-awal dari tahun 2011 sampai tahun 2014 itu sebelum di-invest pertama kali itu apa gitu. Ya kita melakukan produk market fit itu gitu. Dimulai dari kita banyak eksperimen. Kita coba jualan A, B, C, D, F, G, terus kita
tanya lagi ke customer gitu. Kita minta feedback ke customer kita. Kamu suka nggak produk yang A, B, C gitu. Terus di harga berapa kamu suka gitu. Apa sih yang menjadi faktor utama kamu menentukan kamu mau beli gitu. Apakah dari harganya, apakah dari kenyamanan produknya, apakah dari desainnya. Nah, di situ nanti kita bisa temukan gitu. Jadi ketika kita bisa temukan ke satu segmen dulu nih, misalnya segmen B tadi ya. Oh, ternyata dia sukanya tuh kenyamanan produk sama desain produk gitu misalnya. So kita fokus di situ gitu. Kita cari produk yang bisa memprovide produk yang diinginkan sama segmen tadi dulu gitu. Jadi setelah segmen itu oke, kita baru bisa move ke segmen-segmen yang lain gitu. Tapi kita harus pastikan segmen yang utama itu udah kita maksimalin dulu gitu. Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya Mbak Ajeng ya, keren banget. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kalau aku bisa wrap up gitu, kalau untuk menemukan keunikan dari sebuah produk yang akan kita jual, kita akan melakukan market survey terlebih dahulu ya Mbak ya. Dan setelah itu juga nih kita harus mendapatkan satu nih, misalkan kalau pakaian yang dicari apa sih? Yang pertama yaitu kenyamanannya dulu nih yang didapat gitu ya. Kan ibarat kata kayak mencari pasangan juga carinya yang kenyamanan dulu, ya enggak sih? Kayak gitu ya Mbak ya jadinya. Ya, betul. Terima kasih banyak Mbak Ajeng atas insight-nya yang kece banget pada hari ini. Semoga bisa memberikan insight juga untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Ajeng. Dan terima kasih. Dan pastinya nih teman-teman semua, kita juga pastinya akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Ajeng di sesi panel diskusi nanti. Tapi kita juga akan mendengarkan satu presentasi yang wow. Ini pastinya benar-benar ditunggu-tunggu oleh kita semua, ya kan, yang juga bisa memberikan inspirasi, yaitu mengenai how to attract capital. Dari judulnya keren banget kan? Kalau gitu langsung aja kali ya kita mengundang Mas Juve. Halo Mas Juve. Hai Brenda, thank you banget for welcoming here. Wow, keren banget. Terima kasih juga untuk Mas Juve yang telah hadir juga nih dalam acara kita. Dan juga telah bersedia untuk memberikan kita berbagai motivasi nih dari Mas Juve. Oke, Mas Juve, apakah sudah siap untuk memberikan presentasinya pada hari ini? Puji Tuhan siap, semoga cocok ya buat audience di sini. Pasti cocok. Kalau gitu silakan, ini dia Mas Juve. Thank you banget ya Brenda dan tim Local Corn beserta Mbak Ajeng dan audience di sini ya. Mbak Ajeng tadi bagus banget ya presentasinya. I was about tearing my eyes juga pada saat lihat videonya. I think that's what is important of building a company is to actually make an impact to the society and people can actually relate ya with the brand. So a bit about introduction about SkyStar Capital. Jadi SkyStar Capital itu is an early stage venture capital. Kita itu adalah tech VC firm yang didukung oleh the largest private equity di Indonesia, yaitu Saratoga dan juga the biggest conglomerate media group, Kompas Gramedia. Jadi we've been around here since 2016. I think we are the earliest VC along with the other pemain-pemain VC lainnya ya. Dan kita itu basically selalu invest karena ada strong fundamental dan juga kita itu biasanya ngebawa value untuk startup dan basically tim kita cukup diversified, nggak hanya ada di sisi finansial, kita juga ada beberapa yang ex-operator yang bergabung ke dalam tim kita ya, tim SkyStar Capital. Jadi sedikit tentang investment yang sudah pernah kita lakukan. Kita sejauh ini dari 2016 kita sudah melakukan sekitar 34 investment dan kita sudah ada 3 exit seperti Bright Story, Kudo yang di-acquire oleh Grab, dan beberapa company yang lainnya mungkin yang pernah terdengar itu adalah Karo, adalah salah satu unicorn tahun 2021 ini menjadi unicorn, itu kita masuk di saat Series A. Ada juga Circlo yang emang dinama-namakan sebagai next unicorn ya, Nexicorn ya. Dan kita ada kayak insurtech seperti Fuse, kita juga ada kayak Dekoruma, mungkin beberapa brand yang lebih kenal ya di retail itu adalah kayak misalkan Julo P2P Lending, Hijab, Bright Story, Laku 6, Base Skincare, Pasarna which is e-grocery, dan juga Muaimam yaitu Mom and Baby vertical ya, Space ya. Our network itu quite extensive karena kita itu basically ada backed by the largest private equity firm ya. Jadi dari situ kita emang banyak
ini ya, banyak network kita yang terexpand. Sedikit tentang saya. So saya ini basically Juvenco Pelopesi. Basically I'm an engineering by training. Graduated dari Taiwan National Chiao Tou University, one of the top 50 engineering school ya in the world. Dan aku ini sempat ngambil teknologi entrepreneurship di Harvard University juga. Dan saya itu adalah original founder dari Bibit.id. Kalau pada tahu yang buat trading mutual fund yang reksadana, saya exit di 2019 menjual ke company yang lebih besar. Dan di Skystar Capital itu saya handle beberapa portfolio seperti Ritase, Fuse, Muaimam, Walex, and so on ya. So bagaimana ya kalau venture capital itu melihat ide-ide startup? Jadi mungkin harus mengerti dulu deal flow dari satu proses deal ketika masuk ke dalam venture capital. Jadi biasanya itu ada deal origination di mana satu venture capital itu adalah ketemu dengan startup, ngobrol dengan startup, itu biasanya kita source ya. Jadi itu biasa cuma 5% dari business plan yang diterima dari email-email kita itu cuma 5% doang yang dibaca. Nah, masuk ke tahap screening biasanya itu adalah ngobrol mengerti tentang chemistry dengan founder, mengerti apakah pemahaman foundernya itu mengerti terhadap sektor yang akan dia lakukan, dan itu biasanya cuma 10% yang melewati ke tahap selanjutnya, yaitu ke due diligence. Nah, di due diligence ini biasanya itu akan terjadi proses yang lebih mendalam lagi, di mana biasanya ada akses ke data room-nya. Jadi data room itu benar-benar udah bahasa awamnya itu adalah telanjang di mata investor, di mana semua data-data, baik itu adalah cap table, baik itu adalah pemasukan, revenue, sampai ke profit-profitnya, rugi-ruginya itu akan kita baca di area di saat tahap due diligence. Dan dari deal-deal yang masuk ke due diligence itu cuma 10% yang akan lewat ke deal structuring. Jadi deal structuring itu adalah sebagai investor itu akan build thesis. Jadi tesisnya itu biasanya ini ya sekitar ya 30 sampai 60 halaman itu untuk meyakinkan investor yang memasukkan duitnya ke dalam venture capital itu bahwasanya ini bisnis ini viable untuk diinvest. Nah, jadi dari tahap ini biasa ada 1000 business plan ya yang masuk ke dalam deal flow-nya kita, cuma 6 doang yang diinvest. Jadi bayangan itu cuma like 0.6% out of like 1,000 business plan yang kita review. Dan baru biasanya post investment activity, yaitu kayak misalnya kita buka pintu ke investor lainnya, kita misalkan bantu dengan synergize dengan grup-grup yang kita ada, misalkan contohnya kayak saya ngomong aja misalkan kayak misalkan e-grocery, kita bantuin kayak connect ke cold chain logistik, ke kayak warehousing kulkas kayak gitu-gitu ya. Dan terakhir itu ada exit plan. Nah, untuk visi investment process itu sederhana, kita biasanya ada ini ya, ada 2 hal doang yang kita dua bagian doang yang kita cek, yaitu adalah market dan product. Itu akan kita hitung kalkulasi expected return-nya itu seperti apa. Dan biasanya resiko yang biasanya yang tidak bisa dikontrol yaitu managerial, yaitu adalah founder karakter, founder punya ini kegampangan untuk kerjasama bareng dan segalanya itu kita biasanya ada due diligence juga, dan itu juga akan menghasilkan cara dia berpikir untuk membentuk produknya dia ya. Itu menjadi kalkulasi expected risk kita, resikonya kita, dan baru kita akan masuk ke bagian keputusan decision. Nah, jadi kalau melihat ini ya, melihat prosesnya itu sederhananya itu ya udah ini summarize doang. Opportunity introduction, initial screening, due diligence, kita negotiate valuasi, terus ya udah kita funding. Nah, beberapa kriteria untuk biasanya kita ngeliatin deal model itu adalah yang pertama itu seperti kata Mbak Ajeng, she's a very seasoned entrepreneur ya, di mana itu timing sangat penting, market readiness. Contohnya misalkan kalau misalkan kita ngomongin kayak misalkan kayak misalkan e-grocery ya, e-grocery mungkin tahun 2015 marketnya belum ready karena emang aplikasi smartphone itu belum digunakan secara lumrah di Indonesia, maka market readiness itu nggak ready. Jadi timing itu sangat penting. Baru lanjutnya itu adalah tim, produk, bisnis model, bagaimana kamu mendapatkan duit,
dan juga funding. Nah, biasanya apa sih kebutuhan untuk venture capital tuh, kenapa memberikan funding ya? Banyak pertanyaan dari founder-founder yang baru memulai itu, kenapa sih venture capital mau kasih duit buat dibakar? Nah, jadi sederhananya kita harus mengerti dulu bagaimana cara venture capital tuh dapat duit. Nah, jadi kita itu venture capital tuh selalu ada fund. Jadi kita setup satu fund, biasanya itu terdiri dari beberapa investor lainnya. Jadi misalkan contohnya ada Saratoga, ada Kompas Gramedia. Nah, mereka memberikan duit kepada Skystar Capital, itu akan membentuk fund 1. Nah, di fund 1 ini pasti ada kapan kita akan return duit ini ke Saratoga ataupun ke Kompas Gramedia tersebut ya. Nah, itu biasanya timeline-nya itu typical fund itu 10 tahun. Nah, di 10 tahun tuh kita udah harus cari cara buat exit, baik itu dijual dari investor lainnya ataupun kita exit melalui IPO. Dan kita itu juga ada 2&20 business model, yaitu 2% managerial commission jadi dari fund kita ngambil 2% buat menjadi gaji, buat menjadi keperluan kayak misalnya administrasi dari venture capital, dan juga 20% dari return itu akan dibagi ke si manager atau si venture capital ya. Jadi 80% itu dibalikan ke investor kita. Jadi itu adalah 2&20 ini ya model. Nah, jadi sederhananya itu cara kita dapat duit yaitu ya udah kita masuk di harga yang murah. Jadi valuasinya di series A kita masuk di bawah, ya udah kita exit di harga yang lebih mahal. Sebenarnya sama dengan konsepnya itu kalau kita itu investasi di saham. Jadi kita masuk di harga murah, jual di harga mahal. Nah, jadi kenapa sih startup itu perlu mengambil duit dari venture capital ya? Jadi yang pertama itu adalah solid capital base. Jadi biasanya itu ketika company-nya itu sudah kekurangan duit, biasanya kita ada spare cash buat follow on. Nah, follow on itu adalah kita basically bantuin si startup founder, kalau kita masih percaya, kita bantuin startup founder untuk mencari pivot atau business model yang mungkin lebih cocok lagi ke product market fit yang untuk reach out to the bigger customer ya. Dan kita itu hadir biasanya sebagai business partner, dan kita itu biasanya, karena kita biasanya udah ngeliatin ribuan deal ya dalam of our career path, itu kita udah lihat ribuan deal, kita itu tahu bahwasanya business model yang work in the market itu seperti apa. Jadi kita provide advice sama assistance. Sama kita biasa buka P2, which is a network of contacts, dan kita additional round of fundings, dan juga facilitate trade sale. Jadi biasanya founder-founder itu taunya operasi di lapangan, tapi kalau misalkan contohnya pada saat mau IPO, ataupun kita jual ke company yang lain, nah itu biasanya itu mereka kurang paham. Jadi itu biasanya pekerjaan dari venture capital. Nah, 75% startup itu sebenarnya tidak memberikan return kepada investor. Jadi hanya 25%, tapi biasanya dari 25% itu bisa menutupi semua kekurangan 75% company-company yang sudah kita invest. Nah, dan pertanyaan yang paling yang paling ditunggu-tunggu itu mungkin adalah cara tips-tips untuk mendapatkan funding dari VC. Nah, saya ingin merubah konsep berpikirnya itu adalah waktu yang tepat untuk cari VC. Itu sebenarnya kapan sih waktu yang tepat? Jadi sebenarnya waktu yang tepat tuh yang pertama itu misalkan kalian itu ada di seed ya, ataupun di invention sama ideation. Nah, saat ini sebenarnya belum terlalu cocok timingnya buat nyari venture capital. Nah, yang kedua itu adalah nyari source of funding itu dari grants. Grants itu contohnya seperti local corn ini. Nah, local corn ini ya di mana saat ini ya startup sekarang, founder-founder sekarang itu yang berada di sini ya. Jadi itu ngambilnya lewat kompetisi, ngambil duit dari kompetisi, ngambil duit dari government grant, dari manapun itu, ataupun bisa yang kedua validasi itu biasanya dari friends and family. Ketika sudah terbentuk ya bisnis modelnya itu sudah terbentuk, biasanya nyari friends and family buat validasi. Nah, yang ketiga itu biasanya nyari angel ketika sudah ada pemasukan, sudah ada revenue, sudah ada profit. Nah, kita nyari ke angel, orang yang misalkan biasanya itu adalah orang-orang yang berduit ya, either itu konglomerat atau berduit, kita nyari mereka buat minta tambahan dana agar kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu company building.
Nah, company building itu basically ya udah saatnya itu kamu build a company, kamu sudah ada tim yang lengkap, sudah ada traksi yang cukup, sudah ada fundamental yang cukup, sudah ada revenue yang cukup juga. Nah, saat ini baru waktu yang tepat buat nyari venture capital. Nah, jadi kenapa timing itu sangat penting ya buat raising buat nyari venture capital, karena beberapa negatifnya saat raising capital itu karena itu time consuming banget, itu distracting. Ketika kamu fundraising, kamu akan ketuk 100 pintu. Jadi 100 pintu ini mungkin cuma 10 yang membukakan pintunya buat kamu ngobrol. Nah, dan dari 10 pintu ini mungkin cuma satu doang yang ngundang kamu masuk ke dalam rumah dan disuguhkan teh, istilahnya begitu ya. Jadi ini emang time consuming banget, dan itu akan distract your concentration untuk membangun company kamu. Dan ini juga adalah tahap yang kedua, itu adalah poin kedua adalah minimize dilution ya. Jadi karena ketika kamu masih belum ada traksi, valuasi kamu pasti rendah. Jadi dilusi kamu itu istilah saham yang diberikan kepada investor itu bisa jadi lebih sedikit kalau misalkan kamu valuasinya lebih tinggi. Nah, ketika kamu terima duit yang banyak, itu kita juga expect sebagai venture capital tuh expect kamu itu sudah tahu cara spend it, how are you going to spend that capital, karena kita pengen kamu grow. Nah, ketika kamu terlalu awal menerima dana dari venture capital, kamu juga bingung mau spend di mana. Jadi akhirnya kamu spendingnya itu sembarangan. Nah, itu akan berakhir seperti mungkin yang pada tahu ya, kayak WeWork kayak gitu ya. Contohnya WeWork itu salah satu kasus yang lumayan terkenal ya. Nah, first round itu biasanya kalau kamu raise dari venture capital itu berdasarkan janji ya. Nah, second round itu kalau kamu mau raise lagi itu berdasarkan progress. Apakah janji kamu itu ditepatin apa tidak? Kalau tidak, kita sangat jarang mau nambah duit lagi. Nah, dan sebenarnya itu adalah venture capital itu kalau kita invest ya, kalau kalian lihat di media-media itu selalu di-celebrate ya, selalu di-celebrate. Sebenarnya tidak selalu begitu kenyataannya ya. Kenyataannya itu ketika venture capital itu masuk duit ke satu perusahaan, itu ibaratnya kamu jadi kalau udah menikah itu tinggal sama mertua. Jadi kamu akan dipantengin terus, dan kalau kamu tidak memprogres, itu basically kita akan demand kamu buat progress, dan itu akan ditekan, istilahnya begitu ya. Nah, jadi to conclude it, sebenarnya banyak source of capital. Tidak harus dari venture capital. Venture capital itu ketika kamu itu emang sudah sure bahwa kamu mau ngambil duit dari venture capital buat company building untuk scale lebih besar lagi. Nah, ini mungkin mitos ya. Mitos itu VC itu biasa investasi di teknologi. Sebenarnya tidak. Kita itu tidak invest di teknologi. Kita investnya itu di bisnis, bukan ide dan bukan teknologi. Jadi teknologi itu adalah satu-satunya mode ataupun barrier of entry yang dimana menjadi satu piece ya dari sekian banyak piece yang diperlukan untuk membangun sebuah bisnis yang kuat. Nah, jadi quality yang biasanya VC mencari itu adalah kita try to serve unmet need yang ada di large and growing market, which is Indonesia is a growing market, emerging market ya, dan large juga secara populasi, dan diferensiasi secara solusi di pasaran. Terus customer validation, di mana emang sudah ada traksi dan scalable and repeatable business model yang mungkin tadi sempat si Mbak Ajeng sharing ya, kayak misalkan contohnya cuma punya server, terus bisa scale dari 200 ke 2000, cuman punya satu server aja gitu. Sama focus team with proven ability to execute. Nah, jadi mitosnya ini ya, raise money when you need it. Sebenarnya enggak, raise money itu when you can raise it. Jadi kamu raise money itu, kamu cari pendanaan itu ketika emang kamu udah bisa buat raise money. Jadi kamu jangan nyari venture capital saat duit lu itu udah habis. Jadi coba deh berpikir, dibalikin lagi, cari duit itu alangkah baiknya. Misalkan company kamu itu growing-nya bagus, dan kamu present ke VC yang ngejar-ngejar kamu buat masukin duitnya ke perusahaan kamu. Jadi saat itu it's actually the best way to actually raise a capital. Karena tidak ada yang mau menaruh duit, nobody wants to put money in a losing money business. Jadi tidak ada yang mau yang
menaruh duit di perusahaan yang udah kehabisan duit ya, bahasanya begitu. Nah, mitosnya itu ya jangan approach VC ya sampai kamu ready. Tapi nggak juga. Jadi karena ibaratnya seperti ini ya, saya kasih grafik satu performance, satu time. Nah, pertama kali kita ketemu itu di titik ini. Nah, jadi VC itu sebenarnya kayak partner, kayak kamu nyari partner, kayak kamu nyari co-founder. Jadi it's actually dots. It's actually a line. Jadi kamu harus build relationship dengan VC. Jadi ketemu itu secara regular, secara ngobrol. Ketika kamu ketemu VC yang cocok ya, ngobrol secara regular, dia mengerti progres kamu. Nah, itu adalah a way to actually approach a VC. Nah, lesson learn ya. Lesson learn itu adalah many sources of capital. Venture capital comes later. Dan venture capital ini adalah professional money manager. Kita itu biasa yang tadi saya bilang ya, buat investasi suatu perusahaan itu kita bikin kayak 30-60 halaman punya tesis ya, buat kita invest apa enggak ya. Jadi kita itu professional money manager. Dan focus on things that drive enterprise value. Apa yang bisa meningkatkan value dari company-nya kamu. Company-nya kamu itu secara value yang saya bilang itu secara revenue, secara ini ya, secara entry of barrier-nya itu seberapa susah. Dan investor itu biasanya emang memberikan duit, memberikan capital tuh kepada bisnis, bukan ide, bukan teknologi. Dan get to know your investor early in the process. So build relationship dengan investor-investor. So and it's a very complicated process. Kalau fundraising itu waktunya itu bisa kayak 2 bulan, 3 bulan. Jadi always arm yourself. Jadi kamu prepare yourself tuh apa yang akan ditanya visi itu, kamu make sure that kamu tuh tahu, jangan kayak nggak tahu, jadi VC juga takut ya. Nah, if you want help from professional investors, VC itu adalah salah satu caranya ya. Nah, mungkin itu aja sharing dari saya. Thank you ya for your time to listen to my pitch. Keren banget Mas Juve, kita berikan tepuk tangan virtual dong untuk Mas Juve atas insight-nya yang telah memberikan kita, motivasi lagi deh untuk bisa dilirik gitu ya, dan juga bisa meng-attract capital. Karena ini kalau dari capital sendiri sudah menjadi kayak yang memberi modal gitu untuk para startup, dan pastinya banyak juga nih brand yang sudah disupport oleh capital, bahkan ada yang sudah mencapai level unicorn ya Mas ya. Keren banget. Semoga untuk para peserta dalam acara Local Corn ini juga bisa nih menjadi salah satu startup yang mendapatkan level-level unicorn, dekacorn, terus hektocorn, dan lain-lain sebagainya gitu ya Mas ya. Oke, baiklah. Nah, pastinya setelah itu juga aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Mas Juve, boleh ya Mas ya? Karena boleh. Iya nih, keren banget. Tadi aku udah ngeliat berbagai materi pemaparan yang telah diberikan oleh Mas Juve hari ini. Nah, terus kan salah satunya adalah seenggaknya para startup itu yang apabila yang ingin ditanamkan modal itu harus memiliki value-value-nya ya kan. Tapi kalau misalnya dari sisi kapital sendiri ini bagaimana sih cara melihat ide-ide dari startup tersebut, dan sebenarnya apa kebutuhan kapital untuk sehingga bisa memberikan dana gitu loh bagi para startup kita ini. Silakan Mas Juve. Baik. Jadi untuk ide-ide dari startup founder ya, I think the most important thing itu masih tetap adalah timing ya, atau market readiness. Jadi contoh adalah kayak misalnya e-grocery ataupun wealth management ya. Wealth management itu aplikasi seperti kayak misalkan saya bilang Bibit, Ajaib, itu dan juga kayak Sayurbox ataupun Tani Hub, itu semuanya kepropel di 2020 pas COVID kemarin. Itu adalah timing yang tepat. Kalau misalkan karena pasarnya sebelum itu ya, itu it's actually a very struggling market, di mana emang belum ada orang masih nyaman belanja di pasar. Jadi orang masih banyak, karena duitnya masih banyak, jadi dibelinya itu barang-barang kayak misalnya baju, makeup gitu, jadi nggak ada yang invest gitu. Nah, jadi ketika 2020 COVID hits, orang punya duit kan, bingung. This middle to upper class market bingung, duitnya mau dikemanain, akhirnya mereka diinvestasiin, makanya it propels the growth. Jadi baik lagi, timing itu is a tricky karena ini abstrak banget, jadi biasanya itu timing sih yang paling penting, karena kalau misalkan teman-teman di sini ada yang suka investasi saham, pasti pernah dengar ya kalimat ini, always pick the right sector, because when you pick the right sector,
even the trash talk will thrive. Jadi ketika kamu pilih sektor yang benar, bahkan kamu pilih company Sesuatu sampah, yang tidak berharga iya, gitu ya. ya, company sampah itu juga tetap akan perform karena people will use the product ya. Kurang lebih seperti itu sih untuk kayak misalnya yang selainnya itu yang tadi saya cover ya di materi tadi, kayak misalkan kayak founder experience itu sangat penting, chemistry-nya sangat penting, produknya itu sangat penting. Produk itu biasa relate banget dengan traksi ya, karena ketika produk lu bagus, pasti traksinya itu akan naik gitu. Jadi kurang lebih, dan itu kebaca saat kamu growing, apakah 20% above month on month gitu. Itu kebaca banget, karena orang akan refer ya kalau bisa produknya bagus. Itu satu ya. Dan kedua itu, yang tadi bahwasannya itu kenapa kita venture capital itu mau masukin duit ya ke satu company. Jadi alasan setiap venture capital itu masukin duit ke satu perusahaan itu beda-beda. Tapi yang pastinya fundamentalnya itu ada satu yang pasti adalah kita bisa dapat duit balik. Nah, cara dapat duit baliknya itu bagaimana? Cara dapat duit baliknya itu adalah ketika company yang kita invest itu growing in values. Jadi dia growing, akhirnya kita bisa exit lewat IPO ataupun kita bisa exit lewat kayak misalnya kita ada investor lainnya yang ketika misalnya udah growing udah gede, misalkan kita masuk di series A, kebetulan dia udah raise ke series C. Nah, series C investornya itu kita bisa jual saham kita ke investor series C gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ini udah alasan yang berbeda-beda, di mana kalau untuk Skystar Capital sendiri karena kita itu backed by Saratoga ya. Saratoga itu adalah company private equity yang bisa dibilang yang sangat yang terlama lah, yang legacy player lah. Jadi kita itu we want to bring impact ya ke Indonesia. Kita itu biasanya kriteria yang kita untuk Skystar Capital yang kita invest itu adalah orang yang memang founder-founder yang memang trying to solve the problem yang ada di Indonesia. Jadi walaupun misalkan dia company-nya di Singapura, tapi dia ada presence di Indonesia dan ingin memberikan impact ke Indonesia. Nah, biasanya kita itu salah satu syarat kita itu untuk invest. Jadi kita want to make an impact in Indonesian market. Jadi itu sih biasanya. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Juve atas jawabannya juga. Jadi seperti itu ya, para teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya cara dari sudut pandang kapital ini melihat ide-ide dari startup dan juga apa sih sebenarnya kebutuhan para kapital untuk memberikan dana nih bagi startup. Yang pertama yaitu pastinya bisa menjual ya Mas ya, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh pasaran saat ini, seperti itu. Nah, dan juga nih Mas, aku mau tanya dong, tadi sebenarnya aku udah dengar gitu ya mengenai tips-tipsnya untuk startup agar mendapatkan dana dari kapital, tapi khusus untuk hari ini nih ya, boleh dong bisa diberikan yang lebih spesifik lagi gitu untuk tipsnya gitu, agar bisa mendapatkan dana dari kapital gitu loh. Silakan Mas. Bisa. Jadi yang seperti yang materi yang saya presentasi ya, jadi pertanyaannya dirubah ketika seorang founder tuh mau nyari funding itu kalau bisa nanyanya itu apakah timing saya itu sekarang company saya itu sekarang tepat nggak ya buat nyari duit dari venture capital, karena kita nggak pengen habisin waktu ya buat ketukin pintu tapi barang yang kita jual itu sebenarnya belum ready untuk dijual gitu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah tanyakan kepada diri sendiri apakah company saya sekarang ini cocok nggak buat venture capital itu untuk investasi. Nah, biasanya beberapa hal ya yang bisa kita tahu bahwasanya company kita itu bisa udah cocok bisa diinvestasi. Itu yang pertama itu adalah kita ngomongin traction. Tractionnya itu apakah growing steadily ya, kita ngomong secara steady itu 20% month on month. Itu sebenarnya salah satu indikator yang udah sangat kuat bahwasanya oke, karena saya growing 20% month on month, sudah saatnya ini saya mencari cara buat kita nambahin modal buat cara kita itu expand the business more. Nah, itu satu. Nah, yang kedua itu adalah scalable nggak? Scalable itu dalam arti kata apa? Apakah ada teknologi yang bisa mendukung nggak untuk skalabilitas saya? Saya kasih contoh, misalkan kita ngomongin the legacy business ya, kayak KFC, franchise KFC. Franchise KFC itu karena tidak ada teknologi, buat untuk bikin franchise tersebut tuh mahal, sangat mahal. Jadi skalabilitasnya itu hanya untuk orang-orang yang punya duit buat beli franchise KFC. Nah, kalau kita turun ke bawah itu yaitu F&B, contohnya seperti kopi kenangan. Nah, kopi kenangan karena dia ada teknologi untuk duplicate satu bisnis menjadi bisnis yang lainnya, itu menjadi ada standarisasi yang tidak perlu ada
kebanyakan human intervention. Dan terlebih lagi ditambah lagi dengan ada business model seperti cloud kitchen ya, di mana saya misalkan dulunya kayak misalnya Starbucks atau KFC yang hanya serving 5 km radius di neighborhood-nya dia itu, karena ada GrabFood sama GoFood itu didukung akhirnya bisa serving sampai 10 km radius. Nah, hal seperti itu sangat penting ketika kamu mau pitch ke venture capital. Apakah kamu ada teknologi yang bisa menduplikasi bisnis kamu itu? Nah, kalau yes, jawabannya iya, mungkin saatnya tepat buat kamu nyari venture capital. Oke, jadi seperti itu ya Mas Juve ya, dan pastinya ini jawabannya sangat bermanfaat sekali untuk para teman-teman kita. Sekali lagi makasih Mas Juve atas insight-nya yang benar-benar memotivasi kita ya. Siapa tahu nanti usaha startup teman-teman itu bisa menjadi salah satu yang funding juga nih oleh kapital. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Juve. Terima kasih Brenda. Baiklah, selanjutnya di sini aku juga ingin menginformasikan teman-teman, mungkin yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung saja tulis di kolom Q&A. Jangan lupa diberikan format yaitu nama, _domisili, pertanyaannya ditujukan ke siapa, pertanyaan. Aku mau ngingetin lagi ya, untuk 3 penanya terbaik pastinya akan kami berikan hadiah. Tuh, nggak jawab kuis aja. Yang berikan hadiah juga kita pastinya akan memberikan hadiah, yaitu e-voucher sebesar Rp250.000 yang akan diumumkan di akhir acara. Oke, teman-teman semua, pastinya masih semangat dong, karena sesaat lagi kita akan memasuki sesi panel discussion. Tapi sebelumnya, sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat layar Anda, karena kita akan bermain kuis lagi, yaitu kuis by Local Corn. Nah, ini ada 2 pertanyaan, harus dijawab dua-duanya dengan benar. Yang pertama yaitu Local Corn adalah kompetisi startup lokal yang diadakan oleh... Pasti udah tahu dong jawabannya, ya kan? Terus yang kedua, sebutkan nama venture capital yang menjadi roket di Local Corn. Pastinya tahu juga dong, langsung aja ditulis jawabannya, jangan lupa menggunakan format yang sudah saya informasikan barusan. Oke. Ini kalau aku lihat nih ya, semuanya udah langsung memberikan jawaban-jawabannya. Ingat, ini harus dua-duanya dijawab ya, 2 jawaban tersebut. Baiklah, ini merupakan sesi yang pastinya ditunggu-tunggu selain kita mendengarkan materi, yaitu panel discussion. Di sini kita akan memberikan permission untuk teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan. Nah, di sini kita sudah melihat banyak sekali pertanyaan, tapi demi mempersingkat waktu, kita hanya memilih 3 pertanyaan dari Q&A yang sudah dikurasi nih oleh tim panitia. Mungkin bisa langsung saja dimunculkan di layar. Pertanyaan pertama adalah, nah ini dia pertanyaannya dari Gung Sofia dari Denpasar. Nah, ini pertanyaannya itu, dalam membangun sebuah startup, terkadang kita dihadapkan dengan partner yang berubah visi di tengah perjalanan sebuah startup. Dan ini saya alami sendiri ketika partner usaha saya membuat usaha bersama jenisnya dan menjadi bumerang juga nih untuk usaha bersama kami. Apakah masih bisa berjalan atau berjalan dengan membubarkan founder-founder yang sebelumnya? Oke, ini pertanyaan mungkin untuk kedua Rockets kita pada hari ini ya, karena memang ini merupakan salah satu problem yang dihadapi oleh para startup, karena aku pun ngalamin hal itu gitu loh. Mungkin yang pertama kita akan langsung saja memberikan pertanyaannya ini kepada Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng untuk dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya ya, Mas Gung dari Denpasar. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah nonton film startup nggak? Mungkin ada ya. Dan di situ tuh diceritain gitu bahwa yang paling penting tuh pertama di awal ya, apalagi di awal CEO-nya tuh harus punya otoritas gitu atau dominan, karena CEO tuh penting banget untuk menentukan banyak hal. Kalau misalnya partnernya kayak tadi kan, tiba-tiba partnernya bikin usaha serupa yang bahkan jadi kompetitor, itu kan bermasalah sebenarnya. Nah, apakah aku juga nggak tahu ya itu berapa persen sahamnya dia gitu.
Kalau emang sahamnya dia lebih kecil, ya udah tentukan saja bahwa kita nggak bisa kayak gini gitu, karena nggak mungkin kan ada di 2 kaki gitu, ada 1 orang tapi dia berdiri di 2 kaki, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi dia harus memilih dan fokus, karena ketika memulai startup di awal, itu sangat penting para founders itu benar-benar mencurahkan perhatian 100% gitu. Itu sangat penting. Nah, di kasus ini ya kalau bisa, kalau misalnya Mas Bung tadi adalah CEO-nya, harus bisa memutuskan bahwa kamu harus fokus di bisnis ini saja, nggak mungkin bisa fokus di 2, apalagi itu masih baru banget tahapnya gitu. Mungkin seperti itu. Baiklah, jadi seperti itu ya Mbak Ajeng atas jawabannya, terima kasih banget dan semoga bisa memberikan pencerahan nih untuk Kak Gung ya. Terima kasih juga Kak Gung atas pertanyaannya yang kece abis dan semoga bisa menjadi insight juga nih untuk teman-teman semua. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat pertanyaan yang kedua. Dari Kun, Jogja untuk Mas Juve. Selain merancang pertumbuhan atau growth, menariknya sebuah startup harus memikirkan exit. Idealnya, exit plan ini dirumuskan kepada fase mana? Apakah perencanaan exit ini menjadi pertimbangan krusial bagi venture capital? Boleh dipersilahkan untuk Mas Juve? Oke, thank you ya Mas Kun ya. Pertanyaannya bagus sekali, jawabannya iya. Jadi setiap kita memberikan dana kepada satu perusahaan atau satu startup, kita pasti memikirkan exit plan-nya. Exit plan-nya itu seperti apa dan sebesar apa. Mungkin saya kasih contoh kasus, contohnya misalkan open banking ya. Open banking itu adalah di mana startup-nya itu biasanya membantu mengurus API antara payment gateway dan juga antara kayak misalnya pemain-pemain retail fintech dengan bank. Jadi mereka menjadi payment gateway-nya ya. Nah, kurang lebih kayak begini. Itu adalah bisnis modelnya. Nah, bisnis model seperti ini, exit-nya itu sudah pasti adalah di acquire atau M&A, merger and acquisition. Nah, itu karena sangat jarang tipe bisnis model seperti itu bisa IPO. Dan belum ada sih yang saya lihat, even di Southeast Asia market tuh yang IPO dengan bisnis model seperti ini. Maka kita harus tahu bahwasanya founder-nya itu apakah memang ada koneksi nanti ke depannya itu, apakah nanti di merger acquisition oleh bank itu sendiri yang menjadi customer terbesarnya, ataupun adalah kayak misalkan si sisi fintech-nya. Misalkan contohnya dia serve-nya itu OVO misalkan. Nah, OVO-nya itu apakah bisa acquire si perusahaan yang sedang dijalankan ini. Nah, saya kasih contoh kasus yang selain dari ini ya, yang kayak misalnya ini kan tipe B2B business yang cukup sangat tidak terlalu dekat dengan mata retail, dengan mata end customer ya. Nah, kalau saya kasih contoh misalkan adalah kayak kita ngomongin makeup atau skincare. Nah, itu sebenarnya sudah banyak kasus-kasus di mana kita bisa exit ke IPO secara IPO karena customer atau end customer atau retail itu tahu bahwasanya contohnya siapa sih yang nggak tahu Wardah, istilahnya begitu ya. Nah, ketika orang tahu tentang Wardah, kalau kita mau exit ke IPO, ke public market, itu pasti ada yang mau beli sahamnya. Nah, di saat itu kita bisa exit. Contohnya yang paling dekat itu adalah ini ya, Mbak Ajeng, suami Mbak Ajeng ya. Dia bakal dalam bulan ini, bulan Agustus, Bukalapak akan IPO. Siapa sih yang nggak tahu Bukalapak? Jadi walaupun kalau misalnya ngeliatin secara monetary Bukalapak, di bawahnya itu EBITDA-nya itu masih negatif, karena kita ada asosiasi terhadap brand tersebut, karena itu memberikan impact dalam hidupnya kita pasti ada kepercayaan, kita ada confidence terhadap one day Bukalapak itu akan EBITDA positif, akan menjadi company yang membawa keuntungan buat kita. Nah, itu adalah salah satu cara exit ke IPO. Ketika semakin dekat ke retail, semakin gampang buat exit, tapi semakin risky ya, balik lagi semakin risky, supaya beresiko. Nah, jawabannya iya, kita selalu memikirkan exit plan-nya itu seperti apa.
Baiklah, terima kasih Mas Juve atas jawabannya. Ini benar-benar ya kalau sama Mas Juve tuh ngomongnya singkat, jelas, padat, tapi semuanya masuk gitu loh, kepikiran gitu ya. Keren banget pokoknya, apalagi untuk para narasumber kita hari ini Mas Ajeng kan jadinya. Gara-gara ngomongin suaminya Mbak Ajeng nih. Oke, nah jadi tuh benar-benar keren banget, benar-benar deh semuanya tuh langsung masuk gitu loh ke pikiran saya gitu kan. Jadi semakin semangat gitu untuk membuka startup juga ya kan. Oke, baiklah selanjutnya juga kita akan memperlihatkan ini dia pertanyaan selanjutnya. Silakan. Nah, kembali untuk Mbak Ajeng dari Fahrudin Alfian L, Yogyakarta. Mbak, bagaimana cara efektif membangun personal brand secara positif agar bisa membuat pengalaman konsumen dalam menggunakan produk kita menjadi lebih baik? Selain itu, bagaimana cara kita mengenal dan mengikuti apa yang sedang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar atau target konsumen? Wow, oke, silakan langsung saja. Ini dia Mbak Ajeng. Oke, memang pertanyaannya nih cukup menarik nih, karena ada dua sih, ada personal brand, ada brand dari bisnis kita sendiri gitu. Nah, ini pilihan buat para founders. Apa mau menambahkan bobotnya itu banyaknya di personal brand dulu, atau banyak bobotnya di brand dari perusahaannya gitu. Nah, terkait sama tadi yang pertanyaan sebelumnya ya, exit plan dan riskian tadi. Ketika kita jatuhnya misalnya pengen ke arah misalnya IPO gitu misalnya ya, pastikan yang jadi strong fokusnya tuh di brand dari perusahaan itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin bisnis, misalnya kayak family business, mungkin yang lebih fokusnya ke diri kita sendiri gitu misalnya. Nah itu kita bisa fokusin di personal brand yang lebih fokus gitu. Nah biasanya untuk yang personal brand ini ada sih keuntungannya, misalnya di awal-awal perusahaan kita baru muncul, misalnya biasanya strateginya yang lain misalnya kita baru bikin produk tapi kita mau memanfaatkan personal brand, kita bisa kolaborasi sama influencer misalnya atau sama artis. Tapi kalau dalam pendapat saya pribadi, ketika seorang founders itu mempersonal brand-kan dirinya, itu resikonya sangat-sangat besar. Satu, kita harus mempersiapkan ekspektasi dari luar tuh besar banget gitu. Karena ketika kita udah dilihat dari luar, itu kayak nggak boleh ada yang salah dalam diri kita. Nah itu lebih beresiko sebenarnya. Karena yang namanya manusia pasti ada hal yang salah atau ada hal yang nggak sesuai dengan satu dengan yang lain gitu. Jadi itu lebih susah di manage gitu. Tapi kalau memanage brand dari perusahaan itu mungkin akan lebih mudah gitu, membuat itu lebih long last. Tapi itu balik lagi masing-masing pilihan pribadi dan masing-masing strategi dari perusahaannya masing-masing. Seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, itu gimana sih caranya kita selalu update apa yang terjadi di market? Yang pasti kita melihat gimana perkembangan lewat berbagai macam source of information ya, kayak misalnya sosial media, media yang biasa, atau media yang tradisional juga, kayak misalnya TV atau koran. Jadi kita bisa ngelihat apa yang terjadi gitu di market. Kayak misalnya hijab nih sekarang. Kalau dulu segmen yang pakai hijab itu kebanyakan umurnya 20 sampai 30 atau bahkan lebih dewasa lagi gitu, bahkan sampai 40 atau 50 ke atas. Tapi sekarang yang teenagers pakai jilbab itu banyak banget gitu. Dan bahkan sekarang ada community, misalnya community Vespa hijabers. Ya kan? Kalau dulu anak-anak remaja gitu masih belum banyak yang pakai hijab, tapi kalau sekarang bahkan SD aja udah banyak yang pakai jilbab gitu. Jadi marketnya bahkan sekarang lebih muda lagi dan mereka lebih masuk ke lifestyle lagi. Tapi mungkin ya itu tadi segmennya beda. Mereka mengengage dirinya dengan misalnya produk otomotifnya Vespa gitu. Jadi itu mendeskripsikan identitas mereka. Jadi kita bisa ngelihat ternyata market segmen ini berkembang sedemikian rupa. Nah, ini yang kita pantau dari banyak source of information ya, baik online maupun offline media. Dan juga ya melihat keadaan sekitar sih. Tapi kalau sekarang kondisinya lagi PPKM, kita jarang bisa keluar rumah ya.
Oke, baiklah. Jadi seperti itu ya Mbak Ajeng, dan semoga yang tadi telah memberikan pertanyaan ini mendapatkan insight yang keren juga nih dari Mbak Ajeng. Sekali lagi terima kasih Mbak Ajeng atas jawabannya. Tapi memang benar banget loh, kalau aku lihat ini hijab ini merupakan salah satu lifestyle, udah bukan cuman untuk ibu-ibu pejabat aja mungkin gitu ya, tapi untuk semua ranah, semua umur, semua hobi, lifestyle, dan lain sebagainya, ini semua memang sudah banyak sekali yang telah menggunakan hijab, tapi sesuai dengan fashion-nya masing-masing. Betul ya Mbak Ajeng ya? Oke, baiklah. Nih selanjutnya juga nih ya Mbak Ajeng dan juga Mas Juve, masih ada lagi nih beberapa pertanyaan karena antusiasmenya ini keren banget, banyak banget. Selanjutnya langsung aja yuk kita tampilkan, ini dia pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mas Juve dari Mas Niko Meda. Apakah ada batasan nilai investasi untuk startup? Adakah investasi yang gagal? Berapa persen? Dan bagaimana melakukan analisis risiko terhadap kegagalan? Ya ampun, itu pertanyaan yang pengen aku tanyain loh ke Mas Juve loh. Oke, langsung saja silakan Mas Juve untuk dijawab. Baik, jadi biasanya sih ini ya, batasan nilai investasi untuk startup sih tidak ada batasannya. Dalam arti kata itu batasannya itu adalah contoh misalkan kita jualan pisang goreng, terus kita kalau minta 10 miliar buat buka 2 toko, itu agak aneh ya. Maksudnya itu adalah berarti yang diminta tidak sesuai dengan apa yang di planning. Jadi itu tidak cocok. Nah, jadi bahasa lebih tepatnya itu adalah biasanya founder itu ketika dia fundraising, dia sudah tahu dia butuh berapa. Dan plan-nya itu akan melakukan tuh apa. Jadi contoh ketika ada mau raise $1 juta ya, berarti sekitar 15 miliar. Nah, 15 miliarnya ini biasanya kalau kita ketuk pintu, 100 pintu, yang 10 dibukakan, mungkin yang 2 atau 3 dari 10 itu punya capital yang gede. Misalkan dia bisa langsung masuk 500.000 dari 1 juta tersebut. Nah, ada juga mungkin yang hanya bisa masuk 250.000. Ada yang misalkan hanya bisa masuk 50.000. Jadi tergantung banget kepada kantong masing-masing si investor tersebut. Jadi batasan itu biasanya ditanyakan sih kepada si investor. Misalkan kamu seorang founder, kamu mau fundraising, kamu menanyakan kepada investor, bite size kamu itu seberapa? Apakah bite size kamu itu 500.000, 50.000, 200.000? Itu nanti akan disebutkan oleh si pemodal Ventura tersebut. Ada yang bite size-nya itu bisa aja langsung 50 juta US dollar. Nah, ada juga yang kecil 200.000. Jadi tergantung banget. Nah, tadi pertanyaan keduanya apa ya? I miss out a bit. Oke, boleh ditampilkan lagi untuk pertanyaan yang sebelumnya nih. Oh, analisa resiko ya? Ya, iya, saya udah betul. ingat. Ya, sorry. Ya, analisa resiko itu quite an extensive process ya. Mungkin nggak bisa dijawab secara verbal, secara mendetail dengan verbal, tapi kurang lebih itu adalah kita biasanya analisa risiko itu beberapa hal. Contoh yang tadi saya cerita, kayak misalnya founder, apakah dia misalkan soalnya background-nya itu, contoh ya misalkan dia bikin bisnis misalkan grocery, tapi background-nya itu dia itu adalah misalkan background-nya itu adalah di investasi. Nah itu udah agak kontradik ya. Jadi itu menjadi resiko yang kita khawatir, kita cemas. Ini background-nya ini investasi dari dulu tuh financial background, sekarang mau dagangan sayur. Nah itu kan nggak relate ya. Nah itu akan menjadi tanda tanya yang tinggi. Jadi itu menjadi resiko buat si investor. Yang kedua itu adalah kita bakal lihat bisnis modelnya. Apakah bisnis model tersebut tuh udah pernah sukses belum di negara sebelahnya, negara tetangga kita, kayak misalkan di Singapura, di India, di China, itu pernah sukses apa belum dengan bisnis model seperti ini? Kalau jawabannya iya, kita ya resikonya lebih rendah karena it's a proven business model. Nah kalau misalkan jawabannya enggak, ya it's a red business. Tapi kurang lebih rasional pemikiran itu seperti itu ya, logika pemikiran seperti itu. Nanti itu yang pemikiran seperti itu akan kita transit dalam angka, dalam number. Nah itu ada hitungan-hitungannya nantinya. Kurang lebih seperti itu sih. Semoga menjawab ya.
Baiklah, terima kasih Mas Juve atas jawabannya. Semoga tadi juga pertanyaannya sudah terjawab dengan baik dan semoga bisa memberikan insight yang bermanfaat juga nih untuk sang penanya. Oke, baiklah. Ini kan tadinya kan sudah ditampilkan di layar kaca. Nah, kali ini aku kayaknya langsung aja kali ya baca dari chat box ya. Ini dari Fikri berdomisili di Tangerang. Pertanyaannya untuk Kak Ajeng dan Kak Juve, ya ada satu pertanyaan ditujukan untuk dua narasumber. Ini keren banget nih Mas Fikri nih. Oke, apa sih Kak yang biasanya dilihat dari sebuah venture capital saat kita masih seed dan bootstrapping, serta apa yang dilihat dari insight revenue untuk pertama kali? Mungkin yang pertama akan jawab, ini kan tadi katanya pertanyaan untuk Kak Ajeng dan Kak Juve dulu. Kalau gitu boleh untuk Kak Ajeng dulu yang menjawab, silakan. Kayaknya lebih tepat Mas Juve dulu deh yang jawab. Mas Juve dulu aja ya kalau gitu ya. Oke, siap deh. Silakan Mas Juve. Iya, yang dilihat itu sebenarnya yang tadi sebenarnya sudah terjawab sih saat saya presentasi tadi, yaitu dua hal yang terpenting. Saya ulangi lagi, dua hal yang terpenting yaitu traction atau growth. Jadi kalau misalkan emang it's growing month on month, 20% at least month on month secara revenue ataupun secara tergantung bisnis modelnya. Contoh bisnis modelnya itu adalah kita ngomongnya itu adalah D2C, direct to consumer, contohnya skincare, makeup, fashion. Nah, itu biasanya growth-nya itu ya revenue. Tapi kalau misalkan kita ngomongin contohnya itu adalah marketplace, itu udah bukan revenue, itu udah mungkin adalah GMV, foot traffic, berapa orang yang datang ke dalam marketplace-nya tersebut. Jadi banyak hal yang traction-tractionnya tersebut, growth-nya itu kalau dalam dunia startup itu ada istilahnya North Star Matrix ya. North Star Matrix itu kalau misalnya boleh di Google, NSM, North Star Matrix itu adalah matrix-matrix yang dilihat seorang investor saat dia itu assess on a high level basis. Jadi high level basis itu yang tadi saya ucapkan, kalau misalnya growing 20% month-on-month, ya itu mungkin udah viable buat nyari pemodal Ventura. Yang kedua itu adalah teknologi tersebut. Contoh, nah ini mungkin yang ingin saya tekankan, tidak semua bisnis itu cocok mencari source of fund itu dari pemodal Ventura. Saya kasih contoh ya, kayak misalkan pisang goreng Bu Nanik yang terkenal lezat itu, yang pisang goreng madu tersebut, itu nggak cocok, walaupun secara bisnis itu it's a viable business ya, itu bisnis yang sangat menggiurkan, itu mungkin just rough calculation, mungkin at least dia itu sebulan omsetnya itu mungkin ada 10 miliar kali ya. Saat pre-pandemi ngeliatin orang ngantri, beli itu, nah itu nggak cocok sebagai venture capital masuk. Jadi, tapi it's a viable business yang sangat menguntungkan buat mungkin buat angel investor, buat pribadi, tapi ya nggak cocok buat pemodal Ventura. Jadi harus tahu dulu tipe bisnisnya kamu itu apakah produknya itu cocok nggak buat diinvestasi oleh pemodal Ventura. Itu sangat penting sih. Oke, baiklah, terima kasih Mas Juve atas jawabannya tuh. Jadi memang untuk bisa mendapatkan pemodal itu memang nggak semua bisnis bisa dimodalkan ya, meskipun untungnya ini besar. Jadi memang harus ngedetermin dulu nih sebenarnya mau yang seperti apa bisnis startupnya sehingga bisa dilirik oleh para capital. Terima kasih banyak Mas Juve atas jawabannya. Selanjutnya boleh untuk Mbak Ajeng nih, gimana? Mungkin kan kalau dari sisi Mbak Ajeng yang sudah bekerja sama dengan capital gitu kan ya. Kalau Mbak Ajeng sendiri gimana gitu loh, sehingga bisa mendapatkan value tersebut gitu. Silakan Mbak Ajeng. Kalau venture capital itu pasti mau yang tadi ya seperti dijelaskan sama Mas Juve juga ya, pasti mau yang ya bisa dibilang berkali-kali lipat gitu, 20% month on month gitu. Jadi kita juga harus bisa menilai bisnis kita itu dengan target market yang kita ingin targetkan, itu mungkin nggak gitu, 20% month on month itu. Jadi kalau misalnya bukan tipe bisnis yang seperti itu, kan bisnis itu kan kayak tanaman juga ya, ada yang kayak pohon beringin, ada yang pohon cabai gitu, ada yang pohon apa lagi ya, brokoli mungkin dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau venture capital itu mau yang dia itu oke, belum berbuah nggak apa-apa, tapi growth-nya cepat gitu. Tapi someday dia akan berbuah, tapi pohonnya gede banget gitu. Jadi nanti kalau udah berbuah, buahnya gede banget gitu. Nah, venture capital biasanya nyari tumbuhan yang kayak gitu tuh, nyari perusahaan yang kayak gitu tuh, yang oke, sekarang belum kelihatan sih buahnya, tapi akarnya cukup kuat nih. Oke, disiramin air lagi deh biar growth-nya tumbuh kuat gitu. Nanti suatu saat dia akan berbuah.
Tapi ada juga yang nature-nya bisnis itu nggak kayak pohon yang kayak gitu. Misalnya sebutlah pohon itu misalnya pohon apa ya? Pohon mangga lah gitu ya. Tapi misalnya pohon kita tuh yang kita punya, startup yang kita punya tuh pohon cabe gitu. Tapi cabenya langka banget gitu. Atau bonsai deh gitu, atau bonsai yang bisa value-nya tinggi gitu kan. Karena segmen yang menikmati itu memang segmen tertentu gitu. Tapi bukan wilayahnya venture capital buat menginjek dana di perusahaan bonsai ini gitu. Karena mungkin ya tadi itu dia pertumbuhannya nggak luar biasa gitu, emang bahkan segitu-segitu aja, semakin kecil semakin bagus gitu kan. Tapi kualitasnya menghasilkan bonsai yang indah, yang bisa dinikmatin sama marketnya, tapi harga jualnya bisa jadi lebih tinggi nanti berapa tahun lagi misalnya gitu. Jadi ya kita juga harus mendeskripsikan pohon yang mana kita gitu, dan nggak bisa disamain gitu. Misalnya Hitch Up nggak bisa disamain sama Bukalapak gitu. Tipe growth-nya juga beda, sehingga venture capital-nya juga beda, size-nya juga beda, size dari venture capital-nya memasukkan dananya juga beda gitu. Jadi kita nggak perlu melihat apa ya, ketika kita menjadi cabai gitu, kita nggak usah berusaha menjadi mangga. Ketika kita memang mangga, kita juga nggak usah berusaha aku maunya jadi cabai gitu, karena aneh nanti kan. Kebutuhan airnya beda gitu kan, kebutuhan finansialnya beda, marketnya berbeda, positioningnya pun berbeda gitu. Aneh kan kalau ada pohon mangga berbuah cabai atau pohon cabai buat mangga, aneh. Bener banget ya Mbak Ajeng ya, luar biasa sekali nih jawabannya, keren banget. Sekali lagi terima kasih Mbak Ajeng dan juga Mas Juve atas jawaban yang sangat luar biasa. Semoga bisa memberikan manfaat, inspirasi dan juga motivasi bagi penanya pada hari ini. Dan pertanyaan barusan itu merupakan pertanyaan terakhir dalam panel diskusi pada hari ini. Terima kasih untuk yang telah memberikan pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan tadi juga akan kita kurasi, dan siapakah yang akan mendapatkan hadiah karena telah memberikan pertanyaan terbaik. Sekali lagi jangan sampai kemana-mana karena kita akan mengumumkan di akhir acara nanti. Dan sebelumnya juga saya ingin mengingatkan untuk para teman-teman sekalian, langsung aja ikutin Essay Summary Challenge. Kita langsung pampangkan di layar Anda. Ini dia terms and condition-nya. Yang pertama yaitu buatlah summary tentang kegiatan webinar series LocalCon dari tanggal 27 hingga 28 Juli 2021 dengan caranya yaitu yang pertama follow akun Instagram @localcon. Jangan lupa untuk follow halaman Facebook-nya yaitu LocalCon, subscribe YouTube channel LocalCon, dan posting summary kamu nih dengan tema startup lokal go nasional di www.medium.com. Nah, formatnya ini yaitu berikan judul dulu ya. Judulnya LocalCon spasi startup spasi lokal spasi go spasi nasional. Diberikan underscore nama kamu, sertakan 2 hingga 4 bukti screenshot acara bahwa kamu sudah ikut serta dalam webinar series kali ini. Dan juga pastinya 5 orang dengan summary terbaik akan mendapatkan hadiah masing-masing sebesar Rp300.000 berupa e-voucher, dan 1 best of the best akan mendapatkan grand prize yaitu 1 unit laptop HP. Nah, periode untuk acara ini pastinya berlangsung dari tanggal 28 Juli yaitu hari ini sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Langsung aja ikutan ya. Oke, baiklah. Terus juga nih untuk mungkin teman-teman semua yang ingin mendapatkan kenang-kenangan dari LocalCon, di sini juga ada t-shirt kece khusus untuk kalian yang share screenshot webinar series ini melalui IG Stories ya. Jadi di screenshot terus di-upload ke IG Stories, dan jangan lupa diberikan hashtag yaitu hashtag lagi kan, mohon maaf, mention di LocalCon dan juga @tribunnews dan juga @HP Indonesia. Ditunggu paling lambat jam 7 malam ini, dan juga stoknya ini terbatas, hanya 20 orang yang beruntung. Jadi cepet-cepetan deh ya. Kalau bisa kasih caption juga nih yang menarik ya kan. Dan juga pastinya sesaat lagi kita akan memasuki sesi pengumuman pemenang. Namun sebelumnya yuk kita mendengarkan summary dan juga impactful statement dari para Rockets kita berdasarkan topik hari ini. Yang pertama aku akan memberikan kesempatan kepada Mbak Ajeng dulu karena kan ladies first ya enggak? Oke, silakan Mbak Ajeng. Oke, terima kasih Mbak Brenda. Dari saya penutupnya adalah untuk tahap awal ini kita sangat penting untuk bisa
benar-benar mendeskripsikan customer value proposition kita dari awal, dan dari situ kita mulai bisa membangun brand kita. Dari situ kita bisa mulai membangun dari brand itu ada customer loyalty. Dari situ kita bisa mendapatkan profit dari customer itu, dan dari situ kita nanti akan mengumpulkan aset sehingga membangun value perusahaan yang lebih besar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mbak Ajeng atas summary dan juga impactful-nya dan juga closing statement-nya. Ini keren banget. Dan selanjutnya juga kita akan mendengarkan langsung dari Mas Juve. Silakan. Mungkin summary sama closing statement-nya itu adalah selalu menanyakan kepada diri sendiri ya, kenapa kalian itu memulai satu startup atau satu company, dan always make sure apakah kalian itu suitable buat menjalani perjalanan ini. Karena itu pastinya itu adalah dilihat dari skill sendiri, achievement-nya yang sudah pernah ada, dan juga interest serta hobi. Karena startup journey itu nggak seindah yang selalu di media kita lihat ya. Itu di pertengahan perjalanan itu banyak banget friction, banyak banget kayak obstacle itu yang bisa aja itu bikin kalian di ujung tanduk di mana oke, I'm gonna give up. Tapi harus selalu nanya kenapa aku memulai company ini. Itu harus ditanyakan kepada diri sendiri terlebih dahulu sebelum kalian memulai sesuatu ini. Jadi hopefully perjalanan ini walaupun kalau misalkan nggak menang di kompetisi ini, itu tidak berarti bahwasanya itu startup kalian itu gagal. Nggak seperti itu. Jadi always think of ini sih, itu belum jodohnya atau belum timingnya aja. Karena segala sesuatu pasti ada timing dan ada jodohnya. So ya, semangat ya semuanya. Saatnya ini local go national. Yeay, terima kasih Mas Juve atas summary dan juga closing statement-nya yang memberikan impact banget nih ya. Kalau misalnya aku summary-in dua-duanya ya, itu ibarat kata membangun startup itu seperti membangun bahtera rumah tangga. Mungkin pastinya di tengah jalan itu ada percekcokan, terus ada juga mungkin ya bertengkar gitu, pasti ada bumbu-bumbu ceritanya ya. Namun kita harus ingat lagi nih di awalnya, kenapa kita berani membangun sesuatu dari awal ini, ya kan? Betul banget. Oke, baiklah. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Juve dan juga Mbak Ajeng yang telah memberikan kita berbagai motivasi, berbagai inspirasi juga ya. Dan juga untuk teman-teman nih udah tahu nih sebenarnya bagaimana untuk sebuah kapital bisa memberikan modalnya untuk para startup gitu kan, dan juga pastinya sesuai banget nih dengan tema acara kita yaitu scale up bisnis untuk startup lokal. Dan juga aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Ajeng yang telah memberikan impact juga. Aku tadi benar-benar tersentuh banget sama videonya gitu ya. Ternyata hijab ini nggak cuman untuk orang-orang yang terlihat apa ya, mungkin yang lebih sederhana atau gimana gitu kan. Ternyata hijab itu juga bisa loh dibuat untuk menjadi fashion gitu kan. Udah juga bisa menjadi sebuah icon gitu kan. Bahkan juga mungkin ada Vespa hijabers dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya Mbak Ajeng ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Semoga bisa mendapatkan hal-hal yang berharga dalam berbagai sharing kita nih pada hari ini. Oke, baiklah. Selanjutnya juga di sini aku ingin menginformasikan nih untuk teman-teman semua. Pasti penasaran dong untuk acara intinya. Nah, kompetisi dan acara inti ini juga bisa disaksikan secara langsung di YouTube channel Tribun News atau Lokalcon. Nah, untuk waktu, jam, dan tanggalnya kalian bisa langsung aja nih cek, dan juga jangan lupa di follow official account kami di Instagram yaitu @lokalcorn, Facebook page-nya yaitu Lokalcorn, dan Instagram di Tribun News tuh. Jangan lupa ya, langsung aja dicek-cek, jangan sampai ketinggalan keseruan-keseruan yang kami hadirkan tentunya. Oke, baiklah, ini merupakan sesi yang ditunggu-tunggu. Sebentar lagi kita akan mengetahui siapakah yang menjadi pemenang kuis pada hari ini. Tepuk tangan virtual dong untuk kita semua pada hari ini. Nah, ini dia pemenang pertanyaan by HP. Selamat kepada Sri Rahayu dari Malang, Dwi Indah dari Surabaya, dan William Giovanni dari Tangerang. Congratulations. Selanjutnya juga kita akan mengumumkan siapakah pemenang dari kuis Lokalcorn. Nah, ini ada 2 pertanyaan ya. Kita akan memilih siapa yang telah memberikan pertanyaan terakurat dan juga tercepat. Silakan, ini dia.
Nah, ini dia pemenang kuis lokal kon. Selamat kepada Nur Anissa dari Jakarta. Ini jangan-jangan tetanggaku ya, kok namanya sama. Mbak Tia dari Bandung dan juga Dwi Indah dari Surabaya. Congratulations. Selanjutnya juga untuk yang telah memberikan pertanyaan terbaik khusus untuk di acara ini aja loh. Kali ini aku nge-MC ya. Baru denger gitu ya, biasanya kan yang kasih jawaban gitu yang dapat hadiah. Ini yang ngasih pertanyaannya juga dapat hadiah gitu loh. Kita langsung lihat siapakah pemenangnya. Selamat kepada Fahrudin Alfian dari Yogyakarta, Niko Simamora dari Medan, dan Kun dari Yogyakarta. Wow, ini jangan-jangan Fahrudin sama Kun ini tetanggaan nih ya. Oke deh kalau gitu. Selamat untuk para pemenang hari ini. Nah, jangan lupa untuk seluruh pemenang ini juga akan dihubungi oleh tim kami untuk dapat melengkapi data-datanya dan kami akan kirimkan hadiah berupa e-voucher untuk Anda semua. Wow, keren banget. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Terima kasih juga untuk para Rockets kita selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan insight yang berharga untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih untuk Mas Juve dan juga Mbak Ajeng. Terima kasih untuk tim panitia. Kalian semua luar biasa. Terima kasih Mbak Ajeng. Nah, semoga apapun yang kami sharing pada hari ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya Brenda Kwan, pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk ikutin, pantengin official account kami di @tribunnews, @HP Indonesia, dan juga @localcorn. Jangan lupa untuk ikutin essay summary challenge-nya dan jangan lupa nih posting IG story untuk mendapatkan t-shirt kece. Terus juga untuk teman-teman semua semoga selalu sehat dan menjadi dampak baik bagi orang-orang sekitar dan sampai jumpa dalam rangkaian event selanjutnya. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.